Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dan hadis dan sunnah supaya manusia mengambil petunjuk dan mengamalkannya, karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ahlinya bisa menjadi wasilah perantara memberikan hidayah, karena hidayah yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang hafal ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad sekalipun gak bisa memberikan hidayah. Adapun orang-orang yang menyampaikan Quran dan Sunnah itu namanya hidayah irsyad wal bayan. Dan yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah hidayatut taufik, karena tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan orang yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa menolong dia kasih hidayah kecuali dari Allah. Dan orang yang Allah kasih hidayah, dan itu datangnya dari Allah saja hidayah tersebut, dan orang gak ada yang bisa sanggup menyesatkannya. Bahkan bab hidayah yang tadi ayat Al-Quran innaka la tahdi man ahbabta dimasuki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid. Bukan sembarangan, ada hikmah. Kenapa? Ini untuk membantah ahlu syirk, ahli batil, keyakinan kebatilan. Apa? Orang-orang sufi menganggap guru-gurunya, wali-walinya, masyayikhnya bisa memberikan hidayah, bahwa manusia orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersamanya, murid-murid dari orang-orang sufi bisa mengamalkan amalan khusus kalau datang ke gurunya, jadi bisa beramal saleh. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dimasukkan ayat itu di dalam bab tauhid, menunjukkan hidayah nggak ada yang bisa kasih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayatut taufiq. Dan perlu kita ketahui, Al-Quran dan Sunnah adalah hidayah. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidayah, perbanyaklah kita bersama Al-Quran dan Sunnah. Dan kesempatan kali ini Ana akan membahas tentang keutamaan Ashabul Hadith. Ashabul Hadith adalah ahli hadis. Mereka ahli hadis. Ana akan memulai dari muqaddimah terlebih dahulu. Ada beberapa akwal dari muqaddimah. Yang pertama, perkataan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, antum tahu kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, kemudian juga Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarah Muhadzab, pernah dengar? Itu Imam Nawawi, karya Imam An-Nawawi, dan masih banyak karya-karya yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, nah ini diantaranya ada kitab Mustalahul Hadis karya beliau yang berjudul At-Taqrib wa Taisir.
Ya, Taqribut Taisir ini kitab Mustalahul Hadis karya Imam Nawawi. Beliau menerangkan fa inna ilmal hadis min afdolil qurab ila Allahil ila Rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya ilmu hadis merupakan seutama-utamanya bentuk taqarrub kepada Allah. Wa kaifa la yakunu wa huwa bayanu tariqil khairil khalqi wa akramil awwalin wal akhirin. Bagaimana tidak? Karena bahwa ilmu hadis itu menerangkan perjalanan sebaik-baiknya makhluk dan semulia-mulianya makhluk yang dari awal sampai akhir, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nawawi menerangkan, jadi orang yang sibuk dengan ilmu hadis adalah sebentuk-bentuknya pendekatan diri kepada Allah yang merupakan paling utama. Berarti orang-orang yang belajar ilmu hadis, belajar mustalahul hadis, kemudian dia belajar takhrij hadis, dia juga belajar dirasatul asanid, belajar ilalul hadis, dan selak beluknya baik riwayah maupun dirayah, itu adalah jalan taqarrub kepada Allah. Orang yang membaca Al-Quran alif lam mim itu mendapatkan satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau hadis kayak gitu enggak. Ya, kalau misalkan kita baca semata-mata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, nah itu bukan jadi kayak Al-Qur'an. Bukan setiap huruf kita baca dalam hadis ibadah. Jawabannya tidak. Tapi kalau seseorang dia itu belajar hadis untuk mengetahui Rasulullah SAW dan tafsir Al-Quran, untuk hifdzus sunnah, hifdzus din, dan kemudian perjalanan dia untuk dia lebih mengenal perjalanan Nabi SAW, maka itulah jadi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kata Imam Nawawi, karena ia sedang mempelajari jalannya sebaik-baik makhluk, Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, kalau kita ingin benar-benar mempelajari tentang Nabi SAW, pelajari hadis. Karena di dalam hadis itu kita akan mengenal perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian kesepakatan Nabi. Kesepakatan Nabi itu apa? Sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi SAW dan Nabi sepakat. Kemudian tentang sifat Nabi. Nabi SAW tingginya tuh begini, kemudian jenggotnya begini, rambutnya begini, cara jalannya begini, sifatnya begini. Kita pelajari. Itu jalan Rasulullah SAW, dan termasuk akhlaknya, akhlak Nabi SAW dipelajari seperti begitu. Kemudian kita istighol, mempersibukkan diri dengan hal hadis tersebut. Itu merupakan afdolul qurab ila Rabbil alamin. Itu merupakan seutama-utamanya bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin taqarrub, kita ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah berarti mengingat Allah, mengingat Rasul, mengingat khair ummah, para sahabat. Berarti juga mengingat akhirat. Intinya akhirat, tidak terlena dengan dunia, tidak dekat dengan perkara dunia, tidak dekat dengan perkara yang sia-sia kita menjauhinya. Caranya gimana? Sibukkan dengan ilmu hadis. Itu kata Imam Nawawi. Karena ilmu hadis ini mempunyai banyak cabang. Cabangnya sangat banyak sekali dan tidak sebentar mempelajarinya. Dan ketika kita mempersibukkan diri dengan hal tersebut,
itu adalah jalan menuju taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya iqtidau bihi, kemudian kita akan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu muqaddimah pertama dari perkataan Al-Imam An-Nawawi. Jelas ya perkataan Imam Nawawi. Sekarang muqaddimah yang kedua, perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Perkataan ulama salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, qala Sufyan Ats-Tsauri, innamad din bil athar laisa bir ra'yi. Innamad din bil athar laisa bir ra'yi. Innamad din bil athar laisa bir ra'yi. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Sesungguhnya agama Islam itu dengan hadis, bukan dengan ra'yu, bukan dengan logika. Beliau sampai mengulangnya 3 kali. Jadi ini menunjukkan Al-Quran. Al-Quran itu mujmal. Kemudian ditafsirnya dengan hadis. Misal, contoh, di dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Ini kan perkara tentang dinullah, mengamalkan dinullah. Bagaimana tata cara sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli, dan datang hadis-hadisnya bagaimana cara sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini jadi din dengan hadis. Kemudian bukan dengan ra'yu. Misal contoh, antum tahu khuf nggak? Khuf. Masalah di dalam taharah, di dalam bab wudu nanti ada bab al-khuf, mashul khuf, ya kan? Mashu ala khaffain. Jadi membasuh 2 khaffain. Nah, yang dibasuh itu yang bawah atau yang atas? Yang atas kan. Nah, ini merupakan apa? Dari mana? Dari hadis. Karena kalau kita lihat yang kotor yang mana? Bawah atau atas? Yang bawah. Tapi innamadin bil athar laisa birra'i. Islam dengan hadis, bukan dengan ra'yu. Kalau ra'yu, oh yang kotor di bawah, jadi di bawah. Enggak kan? Iya, tapi apa? Dengan dalil, dengan hadis. Ini jadi Sufyan Ats-Tsauri ingin menerangkan, ketika kita menentukan sesuatu, hadis, bukan logika. Jadi ada perkara sesuatu hadis, bukan logika. Hadis, bukan dengan logika manusia. Baik. Jelas ya? Kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa walatul amr ba'dahu sunanan al-akhdhu biha tasdiq li kitabillah wastakmali li ta'atillah wa quwwa ala dinillah man amila biha mu'tadin wa man istansara biha mansur wa man khalafa ittiba' ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allah ma tawalla. Intinya Imam Malik mengatakan, apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan tasdiq, pembenaran dari kitabullah Al-Quran. Dan ini merupakan istikmal ta'atillah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Begini di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil, hujjah. Jadi ambil itu bukan sekedar ambil, i'tiqadkan, yakini, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang, jauhi, tinggalkan. Dalil ini surat Al-Hasyr ayat 7, dalil di antara sekian dalil yang besar untuk menunjukkan sunnahnya untuk berhujjah dengan hadis. Maksudnya sunnah perjalanan Nabi SAW adalah hujjah. Ya, ini dalil tentang hujjahnya sunnah. Dan kata Imam Malik juga ini dengan hadis adalah istikmal, merupakan menyempurnakan taat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang ngaku taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul. Contoh yang pertama, ada kelompok ingkarus sunnah. Pernah dengar? Ingkarus sunnah adalah orang yang mengatakan cukup dengan Al-Quran aja, nggak perlu hadis. Kafir ini. Yang kedua, ini pengamal ahli bid'ah. Jadi nggak sempurna taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan hadis. Karena kita akan membahas tentang masalah kemuliaan hadis pada kesempatan kali ini. Dan kekuatan ala dinillah, kekuatan atas agama Allah dengan hadis, karena dengan sanad-sanad, dengan hujjahnya. Dan barang siapa yang mengamalkannya, mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Jadi begini, Al-Quran itu merupakan petunjuk. Dan akhlak Rasul adalah apa? Al-Quran. Dan Al-Quran adalah pengamalan Rasul. Pengamalan Rasul adalah hadis Nabi SAW. Nah, Nabi SAW yang memberikan petunjuk kepada manusia tata cara beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya kan? Dan ketika diamalkan itu merupakan muhtadin, jadi petunjuk bagi kita. Dan Allah akan menolongnya, orang-orang yang menjaga, yang menolong Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi jalan mukminin, menyelisihi jalan para sahabat, manhaj salaf, maksudnya wa wallahullah ma tawalla, Allah akan palingkan dia dengan kepalingan yang dia akan sesat, terombang-ambing, galau, nggak ada jalan kemana-mana. Jadi Imam Malik lihat di sini menjelaskan Al-Quran, Sunnah, pegang. Gimana pegangnya? Akhirnya Imam Malik mengatakan, jangan menyelisih man khalafaha ittiba ghairas sabilil mu'minin. Jangan menyelisihi pemahaman Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Tayyib. Masih muqaddimah ya ini ya. Ini perkataan salaf lagi. Ini perkataan Yazid bin Zurai. Yazid bin Zurai mengatakan, ya, jadi Yazid bin Zurai rahimahullah yaqul ashabur ra'i a'da'us sunnah. Ashabur ra'i adalah musuh para sunnah, musuh sunnah. Jadi orang-orang yang lebih mendepankan logika dalam beragama itu memusuhi hadis dan memusuhi ashabul hadis. Jadi nggak senang nih pakai hadis. Kita kasih tahu hadis, wah ini kan hadis, nggak maksum katanya. Ini jahil perkataan. Kemudian ini kan hadis bertentangan dengan logika, ini sesat yang begini. Dan perkataan kalam salaf ini, Yazid bin Zurai, beliau menjelaskan bahwa ada nanti, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, berhujjah dengan hadis, akan dimusuhi. Dan dimusuhinya salah satunya oleh siapa?
ashabur ra'yi. Jadi ada ashabul hadis, lawan ashabul hadis siapa? Ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi. Ya. Tapi kalau di zaman dahulu ada yang namanya ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Nah, ini panjang lagi. Makanya Imam Abu Hanifah sampai mengatakan mazhab ahlul ra'yi, ahlul ra'yi. Nah, karena lebih banyak menggunakan kepada qiyas ketimbang dalil. Nah, lawannya adalah ashabul hadis, ahlul hadis. Baik. Ini masih muqaddimah. Jelas sampai di sini kan? Baik. Sekarang ana akan menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat, termasuk juga kepada kita yang mempunyai ilmu untuk menyampaikan hadis. Apa kata Nabi SAW? Kita udah sering dengar ini mah. Balighu ani walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW bersabda, Balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku wahai para sahabat, wahai kalian sampaikan dariku meskipun satu ayat. Menyampaikan dari Nabi SAW ini ada dua maknanya. Menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan hadis. Jadi Nabi SAW mengatakan disuruh menyampaikan. Ya justru kepada sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat adalah ahli ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji sahabat dengan keilmuan mereka yang Allah berikan utul ilm. Bahwa para sahabat itu utul ilm, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Jadi hujahnya sangat luar biasa para sahabat karena mereka ahli ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan apa? Balighu ani walau ayat, sampaikanlah meskipun satu ayat. Jadi punya ilmu bukan gak nasyr. Nasyr itu menyebarkan. Jadi jangan sampai orang punya ilmu dia itu kitmun, dia itu adalah mendiamkan ilmunya, jadi menyembunyikan ilmunya. Tidak boleh, harus nasyr, harus menyampaikan. Nah syarat menyampaikan juga ada, bukan asal nyampein, tidak. Yang pertama harus yang alim. Kalau yang gak alim gak boleh sampaikan. Yang kedua menyampaikan Al-Quran dan hadis, ya dia yang sikon, ya dia lihat situasi dan kondisi. Itu syarat-syaratnya. Yang ketiga harus tadarruj juga. Taib. Dan ada masih banyak yang lainnya. Ya tentu ilmunya. Kalau menyampaikan hadis dia harus tahu ketika dia sampaikan ini sahih atau tidak. Bagaimana pemahaman hadisnya, nggak sebarangan. Jadi sama, kalau kita mau menyampaikan juga kita harus menguasainya. Jadi ashabul hadis adalah orang-orang yang menyampaikan hadis. Dan lihat Nabi SAW ingin menyampaikan bahwa orang itu akan hidup dan kehidupan dia penuh dengan kebaikan kalau ada tablighul hadis, tablighul Quran wal hadis, menyampaikan Al-Quran dan hadis. Dan orang-orang yang dijauhi kerugian di dunia dan akhiratnya, kan ada 4. Ada 4 golongan. Ada 4 sifat maksudnya. Di antaranya apa? Tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Saling berwasiat dalam hak. Apa hak? Tentu Al-Quran dan sunnah.
ketika memberikan nasihat harus berporosnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah misalnya. Kemudian ada empat sifat, 4 golongan yang Allah jauhi dari laknatnya dunia. Salah satunya orang yang berilmu. Orang yang berilmu apa? Orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah hadis. Dan kemudian kata Nabi SAW juga, dan sampaikan hadis an Bani Israel, nggak apa-apa, kata Nabi, wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah dia menempati tempat duduk di api neraka. Hadis ini mutawatir. Coba kita perhatikan. Nabi SAW tadi mengatakan balighu ani walau ayah, dan ditutup dengan dan barang siapa wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kenapa? Nabi ingin memberikan isyarat, kalau kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikan yang benar-benar datang dari Nabi SAW. Tidak boleh menyampaikan hadis yang maudhu, yang palsu. Karena menyampaikan hadis palsu adalah dosa besar. Bukti dosa besarnya adalah diancam dengan neraka. Bersiap-siap mendapat tempat duduk di api neraka. Bagi siapa? Orang-orang yang menyampaikan hadis palsu. Nah, ini lihat keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis. Ketika dia mempelajari hadis, dia sampaikan hadis itu, sampaikan kalam Nabi SAW, dan hati-hati dan benar-benar harus waspada, jangan sampai ia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan hadis palsu, menyampaikan hadis batil, menyampaikan hadis la aslalahu, ini diancam dengan neraka. Kemudian keutamaan yang berikutnya bagi ashabul hadis adalah bahwa ashabul hadis itu bagi yang tidak hadir untuk menyampaikan kepada bagi yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi SAW bersabda, ala falyuballighi syahid minkum al-ghaib faruba muballighi au min sami. Nabi SAW mengatakan, hendaklah tabligkanlah, sampaikanlah orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Jadi gini, ketika Nabi SAW di majelisnya, apa yang Nabi ucapkan? Apa? Ilmu. Ilmunya apa? Ya apa? Ilmunya yang disampaikan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Karena Nabi SAW diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa iya. Dan Nabi SAW ketika berbicara tidaklah dengan keinginan sendiri, tidak, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu apa? Apa aja wahyu? Quran. Quran dan dari pimpinan Rasul manusia. Quran dan Sunnah gitu. Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah, hadis Sunnah. Begitu cara jawabnya. Ya. Dan ini dua adalah hujahnya sama atau tidak? Dalam berhujah sama. Apa dalilnya? Antum harus banyak tahu dalil. Di dalam hadis Arba'in ini ada hadis Arba'in Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersamaan dengannya. Yang seperti Al-Quran artinya yang seperti dalam hujjah, dalam masdar pokok, maksudnya sumber hujjah Al-Quran. Kemudian sunnah, iya, ijma, kayak gitu ketiga. Tapi kalau dalam hujjah sama. Nah, jadi yang Nabi sampaikan adalah hujjah, burhan, dalil.
Dan itu adalah Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Dan perhatikan saking mulianya. Dan kemudian Nabi kan merinci. Ya, Nabi merinci berarti apa yang Nabi rinci? Hadis. Karena datang dari Nabi SAW. Lihat, orang yang tidak hadir untuk orang yang hadir. Misalnya hadir. Ada yang nggak hadir, misal contoh. Antum nggak hadir, antum hadir. Ana sampaikan. Nah, kalau mengikuti bimbingan Nabi Muhammad SAW dalam majelis ilmu, apa yang ana sampaikan antum hadir, antum tidak hadir, maka sunnahnya antum menyampaikan lagi ke dia atas apa yang hadir. Terus antum sampaikan, kata Ustadz Azir begini, tadlis. Antum masih ingat nggak tadlis? Nah, ini ana sedikit murojaah aja. Pembelajar mustalahul hadis sepertinya bingung ya kalau belum murajaah lagi. Nanti kan insya Allah kita belajar mustalah lagi ya kan, mustalahul hadis. Taib. Seperti gitu. Jadi ini lihat keutamaan hadis. Orang yang tidak hadir berarti bukan semata-mata dia nggak dapat hadis. Orang yang hadir menyampaikan hadis lagi, sampaikan ya. Ini keutamaannya juga. Disuruh menyampaikan hadis. Kemudian dari Nabi SAW tentang masalah keutamaan ashabul hadis juga. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, nadarallah imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu faruba hamil al-fiqh ghayra faqih waruba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu. Nabi SAW bersabda, Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang dari umat ini selama apa? Ia mendengarkan sami'a minna haditsan, ia mendengarkan hadis, kemudian dia menghafal hadis sampai dia menyampaikan hadis atas apa yang dia dengar. Jadi Allah akan memberikan cahaya di wajah orang-orang yang tiga tadi. Dia mendengarkan hadis, dia menghafal hadis, kemudian dia menyampaikan hadis sebagaimana yang dia dengar. Ini luar biasa. Kenapa? Coba antum perhatikan. Nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan. Allah memberikan keutamaan. Allah akan menyinari wajah orang-orang yang sibuk dengan hadis Nabi SAW. Jadi sinar pancaran wajahnya adalah sinar wajah kebahagiaan. Nggak ada murung, nggak ada galau, wajahnya penuh dengan ceria. Kenapa? Allah yang janjikan kepada siapa? Orang-orang yang sibuk belajar dan menyampaikan hadis. Bahkan di dalam kitab Ibnu Hibban, di dalam muqaddimahnya tentang hadis ini, beliau menjelaskan, beliau memberikan judul di hari kiamat ashabul hadis, orang-orang yang sibuk belajar hadis Nabi SAW, Allah bangkitkan dalam keadaan wajahnya penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena dia belajar dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi lihat, orang-orang yang di dunianya mereka ishtighal bil hadis, sibuk dengan hadis Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang Allah indahkan wajahnya. Jadi orang-orang yang belajar hadis, dari wajahnya pun Allah udah tampakin beda dengan orang-orang yang tidak belajar hadis. Orang-orang yang belajar hadis itu wajahnya tenteram, tenang, bercahaya. Cahayanya cahaya iman. Cahayanya adalah karena ia mempelajari hadis Nabi SAW. Nah, syarat mendapatkan cahaya yang penuh dengan keindahan dalam wajahnya. Jadi orang yang sibuk dengan hadis, nih keutamaannya, itu wajahnya tuh penuh dengan cahaya, penuh dengan bersinar-sinar wajahnya. Ini luar biasa, Allah kasih.
Ini Allah kasih kepada orang-orang yang sibuk dengan hadis. Syaratnya apa? Yang pertama dia simak hadis, mendengarkan hadis. Jadi syekhnya menyebut hadis, menyampaikan hadis, dia dengerin. Dia dengerin atau dia bisa catat juga ya. Karena kemudian fahafizallahu, dan dia menghafalnya. Nah, orang yang kuat dalam hafalannya, orang yang hafal hadis, itu kalau di dalam mustalahul hadis ada dua. Ada dobat sodr, ada dobat kitab. Dobat sodr itu adalah dia kuat hafalannya tanpa dia menulis. Udah. Ya, dobat sodr udah di hati. Dobat kitab hafalannya kuat dengan tulisan. Ya. Jadi gitu, menghafal hadis. Sampai dia menyampaikan lagi hadis tersebut kama sami'ahu. Sebagaimana yang dia dengar hadis, berarti harus menyampaikan hadis yang sah. Kama sami'ahu, sebagaimana ia mendengar dari Nabi SAW. Kita dengar nggak dari Nabi? Sekarang kita lagi ngomong kita. Tidak. Jawabannya apa? Dengan sanad. Nanti kita akan mempelajari masalah sanad. Dengan sanad kita tahu. Jadi kenapa kita yakin innamal a'malu binniyat dari Nabi SAW, bunyal islamu ala khamsin. Kemudian dan hadis-hadis terusnya kita yakin ini dari Nabi SAW karena al-isnad, dari sanad hadis. Jadi kalau kita mau diindahkan wajahnya oleh Allah, dan Allah akan memberikan keindahan wajah kepada orang yang belajar hadis dengan apa? Pertama dia sami'a, dia mendengarkan hadis. Berarti ketika disampaikan majlis hadis, majlis tahdits, dia diam, tidak komen, tidak ini dan itu, dia simak, dia perhatikan benar-benar, dia menyimak benar-benar. Kemudian dia menghafalnya. Setelah menghafalnya dia menyampaikannya. Ini luar biasa. Ini Allah kasih keutamaan yang luar biasa sekali. Baik. Paham ya sampai di sini? Kemudian ada bab. Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan bab tentang ghurbatul Islam, keasingan agama Islam. Di sini dimasukkan suatu riwayat. Antum pernah dengar hadis tentang ghuraba? Ada yang hafal? Iya, itu antum sampaikan akhirnya. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali akan asing sebagaimana awal kedatangan Islam. Dan beruntunglah orang-orang yang diasingkan. Jadi Islam datang dalam keadaan asing. Ketika Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid, apa kata orang-orang kafir? Inna hadza la syai'un ujab. Ini ketika aja'al ilahata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ini di dalam Al-Quran Allah terangkan. Allah ceritakan masalah ini. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan manusia untuk hanya menyembah Allah saja, mereka mengatakan, apakah engkau menyuruh kami hanya menyembah kepada sesembahan yang satu? Ini benar-benar hal yang ujab, benar-benar yang mengherankan, yang ajaib, aneh dianggap. Ini udah mulai teranggap gharib, asing. Sampai karena dinul Islam merasa asing. Dan nanti Islam akan kembali begitu. Udah mulai dianggap asing dengan kita beramal-amalan sunnah, mendakwakan sunnah, udah dianggap asing. Nah,
Dan Nabi SAW mengatakan maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan. Dan Khatib Al-Baghdadi memberikan bab masalah tentang ghuraba ini dimasukkan di dalam kitab hadis ini. Para ulama ahli hadis, pecinta hadis itu termasuk ghuraba. Kenapa? Karena abdan, qala abdan, mengatakan ketika menjelaskan salah satu makna dari orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang diasingkan adalah hum ashabul hadis al-awail. Jadi ashabul hadis adalah orang-orang yang asing dan diasingkan. Kenapa tidak? Coba antum perhatikan di zaman sekarang. Ini di zaman dahulu udah disebut ghuraba, apalagi zaman sekarang. Contoh, ada orang yang begitu tertarik belajar mustalahul hadis. Asing zaman sekarang. Dengar mustalahul hadis sudah takut, wah. Kalau enggak ada yang nggak tahu apa itu mustalahul hadis. Bahkan banyak yang nggak ngerti apa itu hadis. Ya kan? Banyak. Dengan mustalahul hadis, wah, pelajarannya susah, nggak usah dipelajari. Dengar takhrij, aduh apalagi. Dengar dirasatul asanid, dengar ilalul hadis, jara wa ta'dil, wah bingung. Belajar hadis tuh bingung dengan sanad-sanadnya. Nanti ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif, dibilang pusing. Kenapa? Ini bukti keterasingan orang-orang yang benar-benar belajar ashabul hadis. Jadi sedikit. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah kasih cinta di dalam hatinya terhadap untuk belajar ilmu hadis. Kenapa? Dia termasuk golongan orang-orang yang ghuraba. Yang Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang ghuraba itu, orang-orang yang diasingkan. Karena orang-orang yang sibuk dengan hadis diasingkan. Pelajaran hadis diasingkan. Mengamalkan hadis itu diasingkan. Pakai jenggot, kemudian nggak isbal. Kalau sholat mepet, ya kan? Itu kan dari hadis, ya. Itu udah dianggap asing. Disebut dengan al-qabiha. Dikasih lakop-lakop, dikasih julukan-julukan yang jelek, yang belajar hadis. Dan Nabi SAW udah bilang masalah ini. Bada'al Islam ghariba. Islam datang dalam keadaan asing. Nabi dicaci, dimaki sama orang-orang yang cinta dengan hadis. Kemudian dia mengamalkan hadis, berarti mengamalkan hadis, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhi bid'ah. Ya, itu itu dianggap asing, dicaci, dimaki, dikasih alqab, dikasih julukan-julukan yang jelek. Tapi Nabi SAW mengatakan fatuba, maka beruntunglah orang-orang yang begini lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Jadi orang-orang yang belajar hadis, mengamalkan hadis, dijanjikan keuntungan oleh Nabi SAW. Jadi biar kita meskipun sedikit, tapi kita harus istiqomah. Belajar hadis ini kita pegang, kita jadikan, mudah-mudahan ini invest amal kita di akhirat. Dan jangan kita tertipu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kalian mengikuti orang banyak, maka itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Wah, orang banyaknya ngajinya ini, udah kita ikutan aja lah, nggak usah belajar hadis sama Ustaz Azim, bosan hadis lagi, atau belajar mustalah hadis. Kalau nggak belajarnya udah yang enak-enak aja, yang gampang dicerna, ya kan, gampang ini. Nah, jangan. Kalau ngikutin banyak orang, apa? Yudilluka an sabilillah, niscaya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Tapi kita yang benar aja, kalau kita udah belajar hadis, kita sungguh-sungguh, ya kan? Istiqamah belajar hadis. Bahkan ada nabi yang umatnya itu cuma 2 orang, 3 orang, ada 1 orang.
Bahkan ada nabi yang gak punya umat sekalipun. Ya, istiqomah. Anak juga harus ini jadi bahan muhasabah untuk anak. Maupun sedikit juga, tapi kalau istiqomah kita belajar hadis. Kemudian ada pelajaran lainnya. Nanti kan di sini kita akan bahas juga nanti di sini kenapa belajar hadis? Karena kalau kita perhatikan tauhid, fikih, akidah, umumnya nanti hadis masuk semua dengan tafsilan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang ghuraba, yang asing ini sedikit ngajinya. Siapa mereka? Kata Abdan, seorang rawi, hum ashabul hadis al-awwail. Mereka adalah ashabul hadis. Jadi ashabul hadis adalah orang-orang yang mengamalkan hadis dan akidah mereka adalah salaf. Nah, beda dengan muhaddis. Kalau muhaddis orang yang ahli hadis, sibuk dengan hadis tapi umum, meskipun bukan salaf. Kalau ashabul hadis, muhaddis, ishtighal bil hadis, sibuk dengan hadis dan akidah serta manhaj mereka salaf. Makanya Allah sebut mereka ashabul hadis. Dengan hadis disebut ashabul hadis. Dan nama-nama salaf itu banyak. Ada salaf, ada ahlus sunnah, ada al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ashabul hadis, firqatun najiyah. Jadi orang-orang yang sibuk dengan hadis itu asing. Dan ini keutamaan dari Allah. Dan kita nggak boleh sedih, nggak boleh malas, nggak boleh futur. Ngaji gini-gini terus, sedikit terus. Nggak boleh, kita nggak ngaji. Kita ngaji bukan cari banyaknya orang, bukan cari ketenaran. Lah, jadikan ngaji ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tadi di muqaddimah Ana sampaikan kalau orang belajar hadis, baca hadis bukan jadi ibadah sekedar membaca, tapi kalau orang datang untuk mempelajari, untuk mengamalkan itu jadi ibadah. Dan itu kata Imam Nawawi tadi kan sebagai afdol, ya kan, sebagai hal yang paling utama untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah asar ya. Kita siap-siap untuk sholat asar dulu. Nanti setelah asar kita lanjutin. Setelah asar break sebentar, kemudian kita lanjutin lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik. Di session awal tadi, di pembahasan pertama tadi, kita masuk sampai kepada hadis ghuraba. Ternyata keutamaannya besar sekali. Siapa ghuraba ini? Adalah ashabul hadis, orang-orang yang asing dan diasingkan adalah ghuraba. Karena mempelajari hadis, mengamalkan hadis, di mana di zaman sekarang mempelajari hadis, kemudian mempelajari mustalah hadis. Jadi mustalah hadis itu kita mempelajari istilah-istilah hadis, mempelajari rawi dan yang rawi riwayatkan, ya, periwayatannya seperti apa, dari sisi itu diterima atau tidaknya hadis. Kemudian belajar takhrij, misalkan ada hadis ini dikembalikan kepada siapa hadisnya, dikeluarkan oleh siapa, nomor berapa hadisnya ini, dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya, ya. Kemudian nanti dirawasatul asanid, ini sahih atau tidak, ya, sanadnya ini kayak gimana, isnadnya, kemudian hukum hadisnya, kemudian jarh ta'dil, periwayat hadis ini. Jadi periwayat hadis itu jadi di jarh itu dikasih tahu, ya, ta'nu firawi. Ta'nu firawi adalah celaan terhadap rawinya seperti apa. Kemudian ta'dil, ditakdir rawi ini, diterangkan tentang kebagusannya, kebaikannya, kedobitannya, ketikotannya. Kemudian juga nanti belajar sisi dari matan hadis. Sisi dari matan hadis itu
ada yang marfu, ada yang mauquf, ya, ada yang maqtu. Nanti belajar sanad hadis. Belajar sanad itu ada sanad ali, ada sanad nazil, ada sanad musalsal. Nanti belajar ruwatul hadis, rawi hadis, para rawi hadis. Jadi nanti ada tobakohnya, ada yang lama hafalannya, lama suhbahnya, lama dengan gurunya, dengan rawi lain, kemudian hafalannya kuat. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Nanti kita mempelajari juga orang yang ashabul hadis ini mempelajari al-kunyah. Kunyah itu kunyah, ya, kunyah. Nanti belajar juga lakob. Kemudian pelajari tobakoh juga. Tobakoh jadi dari segi umur nggak terlalu jauh antara periwayat dan mengambil kepada guru yang sama. Nanti belajar istilah-istilah yang lebih dalam. Syarat Bukhari Muslim. Apa itu yang disebut syarat Bukhari? Apa yang disebut syarat Muslim? Apa yang disebut syarat Bukhari dan Muslim? Misalkan begitu. Kemudian mempelajari gharibul hadis. Hadis-hadis yang gharib. Hadis-hadis yang gharib itu seperti apa ya? Hadis-hadis gharib itu berarti kalimat yang gharib. Terus nanti hadis ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu seperti apa? Sebab-sebab turunnya suatu hadis, sebab-sebab Nabi SAW menyampaikannya. Dan masih banyak lagi. Nah, inilah orang-orang yang begini, siapa? Ashabul hadis. Ashabul hadis. Dan asing, orang pusing dikasih pelajaran gitu. Ya, nanti hadatsani sama hadatsana apa perbedaannya? Akhbaroni, akhbarona, ada sigo ada, ya, ada sigo ada, tahammul, namanya sigo tahammul, dan ada tahammul, ada tahammul hadis artinya orang yang menerima hadis, ya, menerima hadis. Kalau ada ul hadis menyampaikan hadis. Jadi nanti antara akhbaroni dengan hadatsani itu ada perbedaan. Jadi kalau itu dengan tahammulnya adalah dengan sima, misalnya hadatsani, hadatsana telah memberikan hadis kepadaku, misalnya sami'tu, aku telah mendengarkan hadis. Kalau akhbaroni atau akhbarona itu kan, kalau akhbaroni sendiri, kalau akhbarona berarti ada orang lain. Nah, itu thariqahnya itu dengan cara thariqah roh, bukan guru membacakan kepada murid, tapi murid yang membacakan kepada guru, arad namanya. Dan ada lagi nanti ada thariqah ijazah, ada dengan cara ijazah, ada juga dengan cara beberapa yang lainnya lagi. Nah, ini yang pelajari ini ashabul hadis. Karena orang-orang awam bingung. Nggak usah orang-orang awam, orang-orang yang sudah ngaji sekalipun, kalau tidak belajar dengan mustalahul hadis seperti gini, mereka akan merasa bingung. Kenapa bingung? Karena keasingan ilmu ini. Dianggap asing ilmu ini. Dan siapa orang-orang yang dianggap asing ini? Tadi ashabul hadis. Orang-orang yang sibuk dengan hadis, ahli hadis. Mereka lah ashabul hadis. Dan mereka adalah wasayaudu kama bada'a, dan akan kembali seperti apa yang telah terjadi di awal-awal Islam. Asing. Nah, mereka akan asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan. Beruntung. Kenapa? Selama dia diasingkan karena dia hifdzuddin, hifdzus sunnah, dia menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bahwa Ta'ifah al-Mansurah. Antum pernah dengar Ta'ifah al-Mansurah? Ta'ifah al-Mansurah adalah salah satu nama dari manhaj salaf. Dari salaf salah satu namanya Ta'ifah al-Mansurah. Jadi Ta'ifah kelompok yang mansurah, yang ditolong. Maksudnya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka hakikatnya? Menarik sekali ketika para salaf menjelaskan tentang masalah ini.
Ya, para salaf menjelaskan masalah ini tentang asar ketika Imam Ahmad ditanya, siapa taifah yang zahirina 'alal haq. Jadi kata Nabi SAW kan senantiasa di dalam umatku ini ada yang menegakkan selalu kebenaran, hak. Imam Ahmad pernah menjelaskan ini taifah mansurah yang menegakkan hak, kebenaran, dakwah sunnah. Illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Ini kata Imam Ahmad, luar biasa. Kalau bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi dari kalangan mereka. Jadi kata Imam Ahmad, yang zahirina 'alal haq. Jadi yang kelompok yang Allah adakan, yang Allah tolong, dan setiap masanya nggak ada kekosongan, pasti ada yang menegakkan kebenaran, menegakkan dakwah sunnah. Kata Imam Ahmad, siapa? Kalau bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi. Berarti ashabul hadis, ahli-ahli hadis. Ahli hadis lah yang manhaj salaf, yang menegakkan dakwah yang sunnah. Ini keutamaannya. Jadi kebenaran itu berada pada ashabul hadis, dakwahnya mereka, karena mereka lah ahlus sunnah yang asli. Ahlus sunnah yang asli, ulama ahlus sunnah yang paham hadis. Nah, makanya antum perhatikan di Saudi, di Yaman, di mana, coba lihat mereka yang ahlus sunnah itu sangat luar biasa terhadap hadis Nabi SAW. Syekh Abdul Muhsin, ulama hadis itu. Kemudian ada sekarang yang belajar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Asy-Syaikh, hadis. Ibrahim Al-Lahim, hadis, dan banyak ulama yang lainnya. Kemudian ada juga ini, kan tadi Ahmad bin Hambal, ya. Ada kemudian Abu Hatim menjelaskan ia mendengar dari Ahmad bin Sinan. Nah, Ahmad bin Sinan ketika menjelaskan la tazalu ta'ifa min ummati 'alal haq, senantiasa ada kelompok dari umatku, kata Nabi SAW, berada di atas al-haq. Siapa mereka? Hum ahlul ilmu wa ashabul athar. Mereka adalah ahli ilmu dan ashabul athar. Ashabul athar bahasa lainnya adalah ashabul hadis, ahli hadis. Jadi ahli hadis adalah orang-orang yang berada dalam kelompok yang penuh dengan kebenaran, berada di atas hak. Kemudian Ali bin Madini. Ali bin Madini ketika menjelaskan la tazalu ta'ifa min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum, siapa? Yang hadis yang sama ini, yang mirip-mirip ini, hum ashabul hadis. Kata Ali Madini, antum tahu siapa Ali Madini? Hah? Gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Ada kitab Ilal, ya. Sangat luar biasa Imam Bukhari, Ali Madini ini, ya. Ulama yang sangat luar biasa. Kalau orang belajar hadis pasti tahu Ali bin Madini. Dia tabibul hadis sampai disebutnya itu, dokternya hadis, karena dia sangat luar biasa dalam ilalul hadis, masalah-masalah ilat di dalam hadis, penyakit kecacatan yang tersembunyi dalam hadis. Oleh karena itu beliau punya kitab Ilalul Hadis wa Tarikhur Rijal. Beliau menerangkan ashabul hadis, orang-orang yang sibuk dengan hadis, itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, yang akan menegakkan Islam. Jadi kalau orang yang menegakkan Islam, kita mau tahu siapa? Adalah orang-orang yang sibuk dengan hadis. Kalau nggak sibuk dengan hadis, nggak akan. Tidak akan. Baik. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliyumakkinanna lahum dinahumul alladzi irtada lahum. Nah, ada yang tamakkun di dalam dinnya yang Allah irtada lahum, yang Allah redha lahum terhadap mereka. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul hadis. Kembali kepada ahlul hadis yang Allah ridha terhadap agamanya, yang Allah tolong, yang Allah cintai. Siapa? Ashabul hadis kembali. Ini keutamaan luar biasa yang Allah berikan terus menerus terhadap ahli hadis, dan banyak sekali keutamaan. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat, yang Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat bahwa nanti setelah zaman dari para sahabat ada orang yang menyampaikan hadis. Ya, ittisal, sanadnya sambung sampai ke sahabat dan ia sampaikan. Nabi SAW bersabda, tasma'una wa yusma'u mimma yasma'u minkum. Jadi kalian para sahabat ini, mereka menyampaikan apa yang kalian dengar juga, ya, dari dapat kalian. Jadi gini, ini keutamaan ashabul hadis dengan sanad. Jadi ashabul hadis tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi bisa menyampaikan. Kenapa dengan sanad? Misal contoh, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, terus an Abi Hurairah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu an Sa'id, ya kan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang Anda sebut ini barusan ada berapa rawi? Sahabat 7. Kenapa Anda sebut itu? Itu alasannya. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik. Tadi Anda belum sebut Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas. Enggak, bukan Ibnu Mas'ud. Kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Anda lupa Abu Sa'id lebih banyak atau Jabir lebih banyak? Roja. Tapi itulah 7 periwayat hadis yang riwayatin hadisnya ribuan. Nah, di bawahnya nanti seperti Ibnu Mas'ud dan lainnya ratusan. Ya, ini 7 yang meriwayatkan hadisnya ribuan hadis. Nah, jadi ashabul hadis mereka menyampaikan begitu. Ashabul hadis hifdzul asanid, hifdzus sanad. Mereka hafal dengan sanad. Luar biasa. Makanya kalau kita bisa hafalin yang pendek-pendek, sulasiyat aja dulu. Sanad sulasiyat. Atau yang pendek-pendek di muwatta kan ada. Seperti An Malik, ya, dari Imam Malik misalnya. Kemudian Nafi, Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begitu. Ada juga misal contoh lain. An Urwah, an abihi an Aisyah. Dari Urwah, dari bapaknya, kemudian Aisyah. Urwah bapaknya Aisyah. Kalau ini ya pasti ittisal sanadnya. Ya. Kalau akhbarona sami itu pun sebenarnya ittisal selama tidak tadlis rawi-rawinya. Nah, kalau ada an di tengah-tengah di zaman tabi'in atau ke bawah, ya, ke bawah gitu, nah itu yang harus diperiksa kembali, ya kan? Ini
apakah langsung atau kayak gimana, apakah sigot tadlis atau apa, ini harus ada penelitian kembali. Dan itu harus dicek di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, kitab-kitab ittisal, apakah ini ittisal sanadnya atau tidak, di Marosil misalnya. Nah itu, ini keutamaannya. Lihat ashabul hadis, mereka bisa menyampaikan, mereka mengambil riwayat dari para sahabat, dan sahabat meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang belajar hadis, yaitu ashabul hadis, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah isnad, sanad. Dan sanad itu adalah mimma khassallahu bihi hadhil ummah. Sanad adalah Allah berikan khusus kepada umat ini. Sanad penting, jadi sanad. Dan sanad penting itu bukan sanad di zaman sekarang. Salah, jangan dipahami seperti zaman sekarang. Cari sanad pelajaran ini boleh begitu, tapi bukan itu yang dimaksud oleh para ulama. Ya, kumpulan sanad sebelum ditadwin, dibukukan, ya. Ada ta'lif, udah mu'alifnya siapa sebelum itu. Nah, ada keterangan begini dari Muhammad bin Ahmad yaqul, dia mengatakan balaghani anna Allah khassa hadhihi al-ummah bi thalatha asya'. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya umat Nabi Muhammad itu bi thalatha asya', dikasih 3 hal, ya. Ada sesuatu yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 hal. Lam ya'tiha man qablaha minal umam. Allah nggak kasih ini kepada umat-umat sebelumnya, nggak dikasih sama Allah. Ada 3 yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nggak kasih kepada umat-umat sebelumnya. Ada 3. Yang pertama al-isnad, yang kedua al-ansab, yang ketiga al-i'rab wal i'rab. Jadi ada 3. Yang pertama isnad, jadi sanad. Ketika menjelaskan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Nah, umat Islam itu bukan oh ya udah gini, tidak. Ketika disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana sanadnya? Jadi mana perjalanan rawi itu yang mengantarkan sampai kepada akhir matan? Mana? Dan umat Islam ini Allah kasih itu, ya. Jadi misalkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Nah, berarti sanadnya mana? Dari penulis kitab Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah atau mana? Nah, terus yang mendapatkan dari mana kalau mu'alif? Dari gurunya. Nah, kemudian dari gurunya, dari perawi, lanjut sampai ke sahabat, kemudian sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasul berbicara ada sanadnya. Kemudian sahabat berbicara sama, dari penulis kitab, kemudian siapa periwayat-periwayatnya sampai ke sahabat. Tabi'in bicara, sanadnya siapa yang meriwayatkan fulan dari fulan, mendengar fulan, mengkabarkan fulan, sampai ke siapa? Hah? Bukan. Sampai ke yang tertujunya. Iya, antum nggak fokus. Iya itu sampai kepada kita, tapi gimana? Kalau Nabi berarti sampai kepada Nabi, sahabat sampai kepada sahabat, tabiin sampai kepada tabiin sampai kepada tabiut tabiin juga. Ya, itu jadi sanad. Nah, ini Allah istimewakan umat ini. Misalnya berkata Abu Hurairah, berarti ketika Abu Hurairah berkata ada sanadnya.
Ya, ada sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah. Ini kekhususan umat Islam. Ya. Dan seterusnya. Itu isnad. Jadi terjaga dan bisa terbukti sanad. Nah, ini gimana belajar hadis? Karena di sanad lah kita akan tahu, dan di hadis lah kita akan menemukan masalah sanad. Kan kalau cuma matan doang, kalau misalkan kitab-kitab ahkam seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, contoh itu. Nah, itu hanya menerangkan sanadnya sahabat aja ya. Ujung sanadnya jadi sahabat aja ya dari awal. Nah, itu. Ya, jadi sahabat doang ya, di ujung sahabat terus hadis. Nah, kalau di kitab-kitab lain kita akan melihat dari mukharij yang mengeluarkan hadis dan riwayat para rawi-rawi lain sampai kepada akhir. Ya, akhir pas mau masuk kepada matan, dan itulah isnad, al-isnad ya. Karena sanad adalah jalan, merupakan jalan yang mengantarkan kepada matan, kepada akhirnya. Nah, itu disebut isnad. Kemudian al-ansa itu jadi keutamaan umat Nabi Muhammad punya itu. Bisa paham nggak sampai di sini? Coba kayak gimana? Ya. Khususan untuk. Ya, kayak gimana contohnya? Misalnya dari Abu Hurairah ke sana, jadi jalurnya itu jelas. Saya dari Imam Malik, terus dari Nabi. itu tadi. Dari sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin. Nggak kebalik dari Ya, tabiin. iya gitu, tabiin, iya. Terbalik kan tuh. sahabat. Iya kayak gitu. Tapi itu sanad ya. Kemudian al-ansab, nasab. Umat Islam terjaga. Seperti contoh Nabi Muhammad, jelas nasabnya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Jadi nama Nabi kita Nabi Muhammad. Muhammad apa? Jelas. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf bin Kilab bin Murdan seterusnya. Itu ya. Ansab. Wal i'rab dan i'rab. Kalau orang belajar nahwu sharaf, nanti ada di dalam nahwu itu pelajaran i'rab. Jadi i'rab itu bisa dalam artian i'rab bahasa Arab, i'rab dalam artian tentang taghyir akhir kalim. Jadi taghyir, terubah akhir, bukan taghyir akhir kalim, taghyir akhir, jadi berubahnya akhirnya harokatnya. Misalnya yaqra'u, ya sedang membaca. Ada an yaqra'a dibacanya. Bukan yaqra'u, an yaqra'a. Al-i'rab itu namanya i'rab. Itu belajar di nahwu, grammar bahasa Arab. Kemudian bab berikutnya nih, keutamaan hadis, di mana di dalamnya isnad itu pada hakikatnya yang mengantarkan kepada suatu hadis. Nah, al-bayan annal asanid hiya at-tariq ila ma'rifat ahkam syariah. Bahwa sanad itu adalah jalan untuk mengenal hukum syara', hukum syariat. Ibnul Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, bahwa sanad itu adalah bagian dari agama. Nah, kemudian Ibnul Mubarak pun mengatakan dalam riwayat yang lain, al-isnadu indi minad-din, walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Beliau mengatakan sanad di sisiku adalah dari agama, sebagian dari agama. Kalau tanpa isnad, kalau nggak ada sanad, maka manusia bebas mengatakan apa yang ia mau, ia katakan begitu saja. Dan terbukti kalau nggak ada sanad, orang kalau nggak pakai sanad ngomong kata Rasulullah begini, palsu hadisnya, banyak dia riwayat. Ngomong asal-asalan. Tapi kalau dia dengan sanad, dia sampaikan dengan sanad, berkata Rasulullah begini, ini riwayatnya, sanadnya, dan seterusnya. Dan ini terbukti. Inilah cara tahdits, penyampaian hadis dari ashabul hadis, orang yang ahli hadis.
bisa dibedakan kan ini keistimewaan.